Kamera pengawas di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung merekam detik-detik sebuah truk menyeruduk 4 kendaraan lain di depannya. Kecelakaan terjadi saat truk tangki melaju dari arah Raja Basa menuju Panjang. Saat mendekati persimpangan, diduga sopir truk tidak konsentrasi, sehingga truk yang ia tumpangi langsung menyeruduk 3 mobil serta sebuah sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mengantuk, masuk kelelahan. Sementara dalam penyelidikan untuk sementara kita amankan dulu, masih dimintai keterangan. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Sementara pengemudi truk dibawa ke kantor polisi. Dari Bandar Lampung, Andres Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi masih memburu sopir bus yang menabrak jalan layang Padang Panjang, Sumatera Barat. Sementara dari 17 penumpang yang menjadi korban, 2 orang masih dirawat dan 15 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Tragedi kecelakaan bus yang menabrak jalan layang Padang Panjang, Sumatera Barat masih diselidiki polisi. 17 orang menjadi korban dan terluka dalam kejadian ini. Saat ini 2 orang korban kecelakaan masih dirawat di rumah sakit, sementara 15 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang. Akibat menabrak jalan layang, bus kehilangan bagian atapnya dan kini diparkir di Mapolres Padang Panjang, Sumatera Barat. Namun sayang, sopir bus kabur usai kecelakaan dan kini masih dalam pengejaran. Untuk sampai saat ini, supir yang mengendarai pada saat kecelakaan masih dalam proses penyelidikan dan masih kita upayakan untuk menemukan yang bersangkutan. Untuk pihak-pihak terkait yang sudah diperiksa siapa aja? Sampai saat ini karena kami baru selesai melakukan TP-TKP, kita saat ini mengambil keterangan dari supir pertama, supir 1 dan kernetnya. Sebelumnya bus jurusan Dolok Sanggul, Sumatera Utara dengan tujuan Jambi ini menghantam kolong jalan layang. Sopir tetap memacu bus dengan kecepatan tinggi, ditambah posisi jalan yang menurun, sehingga sang sopir tidak mengetahui kalau kolong flyover rendah. Akhirnya bus menghantam kolong dan menyebabkan bagian atas bus hancur. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Gara-gara rebutan pacar, seorang remaja putri di Bangka Tengah, Bangka Belitung memukuli temannya. Polisi menangkap seluruh pelaku yang berada di lokasi. Sebuah video amatir berisi pemukulan seorang remaja putri oleh remaja lainnya viral di media sosial. Akibat dipukul, korban pun lemas tak berdaya. Remaja lain yang berada di lokasi kejadian tidak berupaya melerai pemukulan. Menurut keterangan polisi, perkelahian antara anak di bawah umur ini terjadi pada Sabtu pekan lalu di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Pemukulan diduga disebabkan rebutan pacar antara korban dengan pelaku. Polisi telah menangkap pelaku termasuk yang merekam aksi tersebut serta beberapa remaja lain yang ikut menonton di lokasi kejadian. Untuk pelaku sudah kami amankan, berikut yang merekam maupun yang punya HP. Dan semua pelaku ini merupakan anak-anak di bawah umur. Sedangkan korban merupakan pelajar di suatu sekolah di Kota Pangkal Pinang. Motif itu apa? Untuk sementara motifnya masalah cowok. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Polisi menangkap 3 buronan kasus bentrokan maut di Sorong, Papua yang menewaskan 18 orang. Ketiganya dibawa dengan pengawalan ketat tim Sus Polda Papua Barat. Tiga buronan kasus bentrokan maut di Sorong, Papua langsung digiring dengan pengawalan ketat setibanya di Bandara Deu Sorong. Ketiganya ditangkap dalam pelarian saat turun dari kapal di Pelabuhan Fakfak. Mereka kemudian dibawa ke Mapolresta Sorong Kota oleh tim khusus Polda Papua Barat.
Para pelaku diduga terlibat dalam pembakaran gedung klub malam Double O yang menyebabkan 17 orang tewas terbakar. Satu lainnya dibacok dalam pertikaian. Namun di pelabuhan Fakfak masih bisa ditangkap oleh tim dari Polres Fakfak dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres di atas kapal KM Tidar tujuan Sorong menuju Tual. Hingga saat ini polisi telah menangkap 14 tersangka dalam kejadian bentrokan maut di kota Sorong. Polisi juga masih memburu sejumlah buronan lainnya yang diduga menjadi provokator dan otak pembakaran tempat karaoke Double O. Dari Sorong, Papua Barat, Centri Andrew Suripati, iNews melaporkan. 5 jenazah korban bentrok di Sorong, Papua telah teridentifikasi. Beberapa di antaranya telah dibawa keluarga ke rumah duka. Salah satu jenazah korban bentrokan Sorong yang telah teridentifikasi atas nama Fikram Koronas. Jenazah Fikram dibawa ke rumah duka di Sorong. Fikram adalah salah satu karyawan di tempat hiburan malam yang terbakar saat bentrokan. Jenazah dimakamkan pada siang hari di pekuburan Islam kilometer 13 Kota Sorong. Jenazah Indah Cleo yang juga menjadi korban tewas dalam bentrokan Sorong juga tiba di rumah duka kemarin malam. Indah merupakan DJ di tempat hiburan malam lokasi bentrokan dan baru 2 hari bekerja. Jenazah Indah kemudian dimakamkan di Kecamatan Tilatang Kamang, Agam, Sumatera Barat. Jenazah lain yang teridentifikasi atas nama Ferman Saputra. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang kemarin malam. Jenazah dijemput pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan oknum guru yang menganiaya siswa di salah satu sekolah di Surabaya sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan bukti dan sejumlah saksi yang diperiksa secara intensif oleh penyidik Polrestabes Surabaya. Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya menetapkan guru penganiaya siswa SMP Negeri 49 Surabaya menjadi tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti, namun penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada korban lain. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Hasil visum sementara yang kami dapatkan, penyidik menyampaikan tidak ditemukan luka-luka lebam dan kemudian kami akan mendalami pemeriksaan lebih lanjut pada si oknum guru. Untuk status oknum gurunya sendiri gimana sekarang? Status kami sudah tetapkan sebagai tersangka. Itu ditahan atau tidak kemudian? Nanti kami dalami dulu pemeriksaannya. Sebelumnya, video berdurasi 3 detik ini merekam penganiayaan seorang oknum guru kepada 2 siswa kelas 8 SMPN 49 Surabaya. Oknum guru JK menampar dan membenturkan kepala korban ke papan tulis akibat salah menjawab soal yang diberikan sang guru. Video ini pun viral di media sosial. Orang tua korban yang tidak terima melaporkan aksi kekerasan ini ke polisi. Meski oknum guru JK telah meminta maaf kepada korban dan orang tuanya, kasus penganiayaan ini tetap diusut oleh polisi. Sanksi tegas dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga menanti oknum guru itu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi jelang Imlek, pemirsa. Wihara Bahtera Bakti di wilayah Ancol, Jakarta memutuskan untuk membatasi jam operasional lebih awal dalam peringatan Imlek tahun ini. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta secara tegas melarang adanya kerumunan yang berlebihan dalam perayaan Imlek esok hari. Sejumlah jemaat umat Buddha masih melakukan ritual ibadah di Wihara Bahtera Bakti Ancol, Jakarta. Namun suasana jemaat tidak padat di malam menjelang perayaan Tahun Baru Imlek esok hari. Sepinya jemaat dikarenakan pihak pengurus wihara sengaja membatasi jam operasional ibadah yang hari ini hanya dibatasi sampai pukul 7 malam. Salah satu jemaat merasakan perbedaan suasana ibadah yang sangat signifikan. Namun ia pun memaklumi keputusan ini.
Biasa kan suasana Imlek kan berjubel ya jam 12 dan ini kan tutupnya jam 7 ya katanya ya. Cuman kita udah masuk duluan ya dikasih nggak apa-apa. Yang udah masuk tutup jam 7 jadi gitulah namanya juga ibadah ya kita terima aja lah. Demi kebaikan kita semua juga kok. Ya kan PPKM. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria secara tegas melarang adanya kerumunan ataupun keramaian yang berlebihan dalam perayaan Imlek tahun 2022 esok hari. Pemerintah agama kan sudah menyampaikan, sudah mengeluarkan edaran, boleh dilaksanakan secara sederhana, jangan ada keramaian, apalagi nanti menimbulkan kerumunan. Ya sama, perayaan Idul Fitri, perayaan Natal, perayaan agama lainnya semua dipersilahkan, diperbolehkan, apalagi beribadah. Namun demikian, pastikan pelaksanaannya menggunakan protokol kesehatan. Ya. Pelaksanaan Imlek tahun ini diharapkan dapat berjalan hikmat, damai, dan penuh sukacita. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus COVID-19 meningkat, Gubernur Jawa Barat menghentikan pembelajaran tatap muka di Kota Bogor. Informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi.